Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah hikmah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim adalah kita baca syahadat Sayyidul Istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya ya Qaharu ya Wahab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Azimu ya Ghafur ya Sakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Mukitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Akhadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikhram ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baki ya Warisu ya Rasidu ya Sabur
azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wanduriyatina kafir an sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyib wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina illal khairi qarribna annis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran minal muna bali maqasida wa'di khawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Ayarmuti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-75, yaitu Ad-Dhahir, dan yang ke-76 yaitu Batin yang maha tersembunyi. Ad-Dhahir yang maha nyata, Al-Batin yang maha tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala adalah Ad-Dhahir yang maha nyata dan Al-Batin yang maha tersembunyi. Dua sifat Allah Subhanahu wa taala ini juga harus dicerna secara relatif, karena apa yang nyata dapat terlihat jelas dalam satu hal dan tersembunyi dalam hal yang lain. Namun tidaklah mungkin nyata dan sekaligus tersembunyi dalam segi yang sama, meskipun hal itu dapat saja tampak nyata dalam hubungannya dengan sesuatu tanggapan dan tersembunyi dalam hal lain. Segala sesuatu nyata atau gaib hanya dalam hubungannya dengan pola-pola persepsi. Allah Subhanahu wa taala adalah gaib bila dia dilihat melalui persepsi indrawi atau dengan menggunakan sumber-sumber imajinasi. Akan tetapi dia dhahir nyata bila dilihat dengan cara penyimpulan menggunakan sumber-sumber akal budi. Jika Anda katakan sejauh dia Allah gaib dalam hubungannya dengan persepsi indrawi, hal itu tidak jelas karena yang dhahir tidak menimbulkan keraguan, sehingga persepsi manusia tidak berbeda-beda. Akan tetapi subjek ini menimbulkan banyak keraguan di kalangan manusia, mana mungkin disebut dhahir. Ini agak bulat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dhahir itu nyata. Kacamata ini Pak Pardi nyata ya.
Tapi ketika kacamata ini tidak di sini, berarti tersembunyi. Berarti mana mungkin kita mengatakan kacamata ada, tapi setelah dilihat tidak ada. Nah, ini. Jadi Allah itu ad-dhahir nyata, tapi ketika kita cari tidak kita temukan. Nah, ini kalau kita menggunakan indera penglihatan, memang tidak mungkin sesuatu yang jelas saja secara akal bisa, tapi mata kita tidak mampu. Misalkan nih, ada sebutir beras, itu saya potong jadi 2, berarti separuh ya Pak. Separuh saya potong lagi jadi 1/4. 1/4 saya potong lagi jadi 1/8. 1/8 saya potong lagi menjadi 1/16. Akal menerima, jadi sebutir beras saya potong sampai 1/16. Tapi ketika mata kita melihat, ada enggak beras yang sudah saya potong-potong, akhirnya kan mana ada beras 1/16 di sini. Nah, ini antara penglihatan kita dengan akal kita kadang-kadang tidak bertemu. Ini baru contoh seperti itu. Lalu ketika kita melihat kitab ini karya Imam Al-Ghazali. Tapi kan kita tidak tahu Imam Al-Ghazali itu yang seperti apa. Tubuhnya tinggi atau pendek, warnanya kulit hitam atau putih, terus berjenggot atau tidak, kita tidak menemukan. Tapi melalui karya kitab ini kita yakin bahwa Imam Al-Ghazali itu adalah orang yang cerdas, orang yang berpengetahuan. Paling tidak orangnya pasti hidup pada saat membuat ini. Dan orangnya pasti melihat karena bisa menulis karya-karya itu. Nah, setelah kita memahami secara nyata Imam Al-Ghazali tidak kita temukan, tapi dari karya itu kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali adalah orang yang hidup, orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang bisa berpengetahuan. Lalu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ad-dhahir bukan berarti langsung mendongkrong di sini, tapi kita melihat dari karya-karyanya. Kita lihat adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, adanya gunung. Itu ada karya-karya dari Allah Subhanahu wa taala yang terurus dengan rapi. Selamanya matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Dan itu berjalan beribu-ribu tahun. Tidak mungkin matahari bisa berjalan dengan sendirinya. Dengan melihat keteraturan alam ini, bulan ketika tanggal muda terbit di timur atau di barat Pak? Ketika tanggal muda tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Hijriah itu di barat atau di timur? Tapi ketika bulan purnama pasti di sebelah barat, apa sebelah timur ya temennya. Tapi kalau tanggal 1, tanggal 2 saya bingung, apa ya sebelah sana ya. Nanti ketika purnama nanti akan berkurang sampai kecil sebelah barat. Berarti dan itu berjalan beribu-ribu tahun. Maka dari fenomena alam ini kita yakin bahwa itu ada yang mengatur dan ada yang menciptakan. Siapa? Al-Batin. Allah Subhanahu wa taala Maha tersembunyi, tidak bisa kita lihat. Mungkin bisa kita pahami lagi ketika kita melihat matahari. Matahari itu kita yakin bahwa matahari itu ada.
Tapi zatnya matahari itu apa tanah yang terbakar atau kumpulan apa, lalu besarnya seberapa, kita tidak menjangkau. Sampai sekarang apa itu Pak Fahdi, pernah dapat informasi matahari itu terbuat dari tanah atau dari api atau nah itu baru matahari dan itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keterbatasan kita bahwa memahami Allah itu ad-dhahir dan al-batin itu tidak bisa kita cerna secara sederhana. Jadi kita harus punya pemikiran-pemikiran yang lain yang kira-kira kita bisa menangkap Pak Judawi. Sebab kadang-kadang kalau kita berpikir pendek kan, wong barang ketok kok jadi ora ketok, kan agak sulit. Tapi dengan memahami ini seperti tadi yang saya contohkan, satu butir beras kita potong separuh, separuh lagi dipotong seperempat, seperempat dipotong lagi seperdelapan, seperdelapan dipotong lagi 1/16, terus akal kita bisa nangkap, berarti dari beras satu biji beras bisa dipotong-potong menjadi 1/16. Tapi ketika mata kita melihat barangnya itu tidak kita ketahui. Lalu buah apa yang kita peroleh ketika kita istiqomah membaca Asmaul Husna, termasuk di dalamnya adalah al-dhahir dan al-batin. Allah akan memberikan kekuatan kita ketika kita berulang-ulang membaca ad-dhahir. Kita kalau kita terjun di dunia pendidikan, maka kita akan menjadi orang yang mempunyai karya-karya nyata yang tampak tidak hanya sekedar kata-kata tapi real, bisa membuat buku, bisa membuat penemuan-penemuan baru. Dan dia aktif dalam pengembangan dunia pendidikan. Kalau dia terjun di dunia ekonomi, dia punya karya-karya nyata bagaimana membangun sebuah perekonomian, katakanlah menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau dia terjun di bidang pemerintahan, dia akan punya karya nyata bagaimana mesejahterakan rakyatnya. Inovasi desa yang dulunya tidak maju bagaimana bisa maju dengan potensi yang ada di desa itu. Kalau di desa itu ada potensi pariwisata, maka dia akan berusaha untuk membuat desa itu menjadi desa wisata sehingga memakmurkan rakyatnya. Kalau dia terjun di bidang kesehatan, maka dia akan berusaha bagaimana berinovasi melayani masyarakat biar tidak kesulitan untuk menemukan kesehatan cara zahir. Lalu cara batin, apapun orang yang melakukan baik itu pengembangan pendidikan, pengembangan ekonomi, pengembangan kesejahteraan rakyat, pengembangan kesehatan, yang mendorong dia melakukan itu adalah al-batin, sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci kita dalam memahami ayat ad-dhahir dan al-batin itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabhil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini wabtahi fima ataqallahu darul Allah, carilah kebahagiaan abadi, kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunya, tapi kamu jangan lupakan bagianmu urusan dunia. Jangan sampai kita mengejar kehidupan akhirat tapi dirinya sendiri tidak dipikirkan. Wala tansa nafsi baka minad dunya wa ahsin
kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah itu berbuat terhadap kamu. Kita cari kebaikan Allah luar biasa. Kita butuh pendengaran, diberi pendengaran. Kita butuh melihat, diberi mata. Kita butuh berbicara, diberi mulut. Kita butuh bernafas, disediakan oksigen gratis. Bayangkan kalau itu harus bayar. Satu tabung oksigen itu ratusan ribu, Pak Wadi. Nah itu kita mana pernah bayar sama Allah. Nah, jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah selalu membuka pintu pemaaf. Tidak ada orang yang jingklak-jingklak, mabuk-mabuk langsung digebuk. Mana Pak? Kan enggak. Ditunggu sampai dia sadar. Nah kita kan kalau dinya sedikit langsung dibalas. Nah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadap diri kamu. Wala tabhil fasada fil ar, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan jangan kamu berbuat kerusakan. Kerusakan itu ya anarkis, rumah baik-baik digempur. Lalu melakukan kezaliman, harta negara dikorupsi. Lalu menjual minyak ke Singapura, terus kong kali kong dan sebagainya, itu wala tabhil fasada fil ard, termasuk perbuatan keburukan. Kalau ini kita pahami, setelah kita baca Pak Haji Udawi ya, sudah berapa kali khatam tuh, kita paham artinya, kita cerna maksud dan kandungan ayat itu, insya Allah hidup ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.